Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan Allah, pelayan firman dan seluruh anggota majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari Minggu Trinitas. Kiranya kesetiaan ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Hari ini kita memasuki Minggu Trinitas yang dirayakan pada minggu pertama sesudah Pentakosta untuk menyaksikan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Melalui Minggu Trinitas, gereja menegaskan kesaksian imannya bahwa seluruh karya Allah yang menciptakan, memelihara, menyelamatkan, dan membaharui didasarkan pada tindakan Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pemberitaan firman Allah disampaikan oleh Pendeta Iis Ping Espak. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Panggilan beribadah. Saudara-saudara, pemazmur berkata, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya." Mazmur 100 pada ayat yang keempat. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyanyi bersama PKJ nomor 13 pada bait yang pertama hingga bait yang ketiga kita masuk ke rumahnya. Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan, maka ibadah Minggu Trinitas yang berlangsung saat ini jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan yang penuh kuasa menyertai saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku yang menjadi nas pembimbing untuk kita memasuki Minggu Trinitas ini berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jemaat duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai orang percaya dan gereja yang diutus Allah di dalam dunia ini, tentunya kita tidak terlepas dari dosa dan kesalahan. Karena itu, marilah dengan kerendahan hati kita mengaku dan menyesali dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami datang mengakui segala keterbatasan kemampuan kami dalam memahami-Mu. Bahkan terkadang kami tertikai karena kami terlalu menyombongkan diri. Kami dan menganggap bahwa pemahaman kamilah yang benar tentang Engkau. Ya Tuhan, ampunilah kami dan berikanlah kami hikmat-Mu bagi kami. Ya Tuhan, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai dan dibaharui oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita akan bersama-sama muliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 43 bait pertama dan bait ketiga. Tuhan kami berlumuran dosa. Saudara-saudara, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana dinyatakan dalam surat Ibrani 8, ayatnya yang ke-12. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka, dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jemaat berdiri.
Marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan pembacaan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-9. Dengarlah, hai orang-orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang rumahmu. Demikianlah pembacaan hukum Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Tuhan dalam hidup dan kerja kita sehari-hari. Jemaat duduk kembali. Marilah kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Berjalan bersamamu Tuhan, senantiasa memberikan kekuatan di dalam diri kami, sehingga dalam setiap perkara dan pencobaan yang kami hadapi, Engkau selalu hadir dan melepaskan kami dari semua persoalan yang kami hadapi. Oleh firman-Mu, kami berjalan dalam terang di tengah kegelapan dunia ini, dan oleh Roh Kudus-Mu kami beroleh kebijaksanaan di tengah tipu daya dunia ini. Saat ini ya Tuhan, kami pun mempersiapkan diri kami untuk kami merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Hadirlah bersama kami saat ini ya Tuhan, untuk menambahkan kekuatan hidup bagi jiwa kami yang memerlukan tuntunan-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya.
Bacaan Alkitab untuk kita minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 8. Demikian bunyinya. Adalah seorang Farisi bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang bagi guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatlah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengarkan bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Hendaklah sabda Kristus dengan segala kebenarannya menetap di antara kamu, dan biarlah hati dan pikiranmu dipimpin oleh Roh Kudus, agar kamu satu suara memuliakan nama Allah. Jemaat duduk kembali. Dibaharui oleh Roh. Demikianlah tema kita dalam Minggu Trinitas saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, angin memberikan kesejukan saat udara di sekeliling kita terasa begitu panas, dan angin kemudian memberikan kesegaran dengan mensirkulasi udara yang kita hirup setiap saat. Tentu kita tidak bisa melihatnya di mana ia berada dan dari mana ia datang. Tetapi dimanapun kita berada, kita selalu dapat menjumpai dan kita bisa merasakan keberadaan angin tersebut. Ayat 8 dari bacaan kita berkata, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya,
tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh Allah. Hidup yang dibaharui oleh Roh Kudus adalah paradigma kehidupan yang sama seperti angin, yaitu sebuah kehidupan yang memiliki karakter menghadirkan kesejukan dimanapun kita berada. Artinya, dimanapun Tuhan Ia menempatkan kita, apapun profesi yang kita kerjakan saat ini, ketika hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka melalui keberadaan kita dan melalui pekerjaan kita yang kita lakukan setiap hari, setiap orang, lingkungan yang ada di sekitar kita, mereka tentu akan merasakan kedamaian. Mereka tentu akan merasakan kesejukan dari setiap tutur kata, dari setiap perbuatan yang kita lakukan. Hal yang kedua adalah selalu bergerak dinamis untuk menghadirkan kebaikan di tengah dunia ini. Artinya adalah di saat hidup kita ini telah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita tidak pernah merasakan lelah untuk terus menebarkan dan melakukan kebaikan di tengah segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Baik saat kita sedang berada di rumah, apakah itu kita sedang melakukan aktivitas di lingkungan, di tempat kita berinteraksi dengan sesama, atau apapun dalam pekerjaan dan persekutuan gereja kita. Hal yang ketiga adalah memiliki sikap yang rendah hati. Artinya adalah sama seperti angin. Tidak perlu setiap orang mengetahui dari mana kedatangannya, tetapi dampak dari yang dikerjakannya bisa dirasakan oleh semua orang. Demikian hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Di saat kita berkelebihan, di saat kita mampu melakukan kebaikan, hendaklah hal itu dilakukan dengan penuh kerendahan hati. Bahkan jika perlu, orang yang merasakan kebaikan yang kita lakukan tidak tahu dari siapa dan dari mana datangnya kebaikan yang diterimanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dimanapun kita berada saat ini, setelah kita meyakini bahwa Tuhan telah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita semua, maka pada saat ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, di tengah-tengah semangat bangsa kita memulai kehidupan normal yang baru, marilah kita bersama-sama kita menyatakan kepada dunia akan kesejukan, akan kedamaian dimanapun kita berada. Kita terus bergerak dan tidak pernah mengenal lelah, menghadirkan kebaikan bagi sesama, terlebih dalam situasi sulit sebagaimana yang dihadapi oleh banyak orang. Tumbuhkan jiwa yang rendah hati di dalam diri kita, sehingga segala kebaikan yang kita lakukan adalah semata-mata sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikralkan pengakuan iman rasuli kita
Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Hari ini ya Tuhan, Engkau izinkan kami memasuki minggu pertama di bulan Juni tahun 2020. Telah hampir setengah perjalanan di tahun 2020 ini boleh kami lalui bersama dengan Engkau. Berbagai tantangan dan pergumulan telah dan sedang kami hadapi. Kami meyakini bahwa Roh Kudus-Mu telah memampukan kami menghadapi semua tantangan dalam kehidupan kami. Terlebih di saat bahkan di tengah situasi yang kami jalani pada saat ini, di mana sebuah kehidupan normal yang baru di tengah pandemi COVID-19 yang masih dihadapi oleh bangsa kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus akan sanggup memulihkan keadaan yang kami hadapi bersama dengan bangsa Indonesia untuk menjadi lebih baik dan terus membaik. Berkati setiap individu, lembaga, seluruh elemen bangsa kami dalam memerangi penyebaran COVID-19. Biarlah segenap usaha yang dilakukan oleh bangsa kami dapat membuahkan hasil yang terbaik dalam pemulihan kehidupan bangsa kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami pun memohon berkat-Mu bagi kehidupan persekutuan umat-Mu dimanapun berada. Jadikan keberadaan kami sebagai penggerak, penebar kebaikan dan kedamaian dimanapun Tuhan menempatkan kami. Berkati segenap umat-Mu yang ada di GKPI Jemaat Malinau Kota, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya taburan benih kasih firman Tuhan menjangkau menjamah mereka dengan memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang umat-Mu hadapi saat ini. Teristimewa ya Tuhan bagi umat-Mu yang masih dalam masa pemulihan kesehatan mereka. Tuhan pulihkan kesehatan Ibu Betty Matandung. Tuhan nyatakan mujizat bagi Ibu Diana Martinus dan Bapak Ronius, dan segenap pribadi yang saat ini juga mereka tengah menggumuli pemulihan kesehatan mereka.
Kiranya oleh kuasa jamahan Tuhan Engkau mampu menyembuhkan, Tuhan memulihkan kesehatan mereka sekalian. Berkati pertambahan usia yang boleh dinikmati oleh umat-Mu, yang boleh merayakan hari ulang tahun pada pekan ini. Engkau memberkati Ibu Jessica Wilius, Ibu Susan Sirenden, anak Gita Putri Pakpahan, anak Alden Timang, anak Evander Benedik Ishak, Dino Andika Pamungkas, dan Helbi Reds Vandri Sendila. Kiranya pertambahan usia yang mereka nikmati senantiasa disyukuri sebagai wujud penyertaan Tuhan atas kekuatan iman yang selama ini mereka pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Berkati segala aktivitas cita-cita mereka dengan berbagai kebaikan dan kemurahan dan berkat Tuhan. Biarlah kehadiran mereka dimanapun mereka berada selalu dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi berkat bagi sesama. Engkau juga boleh memberkati keluarga yang boleh menghentarkan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati keluarga Bapak Toding Ferianto, keluarga Bapak Adriadi Mai, keluarga Bapak Rian Octavianus, keluarga Bapak Robertus, keluarga Bapak Leonardus dan Ibu Yernita, Dr. Suryata Adelina Tanjung, keluarga Silvanus, keluarga Herman Setiawan, keluarga Tangke Matasik, keluarga Suryato Estaro, keluarga Franto Napa, keluarga Tinus Pirade, keluarga Mardio Widodo, keluarga David Serang, anak Lianer Evan Immanuel Pascal P, keluarga Pada Tonapa, keluarga Marten Teang, keluarga Lewi Yudan, dan keluarga Yopi Pairunan. Kiranya segenap persembahan syukur, perpuluhan persembahan aksi 5.000, partisipasi umat-Mu dalam pembangunan gedung gereja, dan persembahan dana syukur hari ulang tahun GKPI ke-61. Semuanya Tuhan berkenan memberkatinya untuk pelayanan persekutuan umat Tuhan. Tambahkanlah berkat jasmani dan rohani atas kehidupan umat-Mu ya Tuhan, yang mereka telah berkenan menyatakan syukur mereka di hadapan Tuhan. Segala usaha pekerjaan mereka Tuhan berkati berlipat-lipat. Berkati segenap majelis jemaat, para pelayan kategorial dalam menggumuli pelayanan mereka untuk kebaikan dan kemajuan persekutuan di tengah umat-Mu. Kiranya hikmat Tuhan senantiasa menyatukan kami untuk sehati dan sejiwa memajukan persekutuan gereja di GKPI Jemaat Malinau Kota. Berkati untuk setiap pelayan Tuhan, setiap individu yang telah dengan sepenuh hati boleh terlibat aktif dalam pelayanan ibadah saat ini. Kiranya segenap kemampuan talenta yang boleh mereka persembahkan di hadapan Tuhan melalui ibadah ini, Tuhan berkenan untuk memberkati mereka sekalian. Ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, sehingga berkat-berkat Tuhan yang kami permohonkan pada saat ini menjadi layak di hadapan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, semuanya ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, minggu pertama setiap bulan kita akan memberikan aksi dana Rp5.000 untuk mendukung pelayanan Majelis Sinode GKPI. Persembahan dapat dimasukkan dalam amplop khusus. Sementara persembahan dikumpulkan, kita mengiringinya dengan menyanyi PKJ nomor
146 1 sampai ke 2. Bawa persembahan. Doa persembahan. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Dalam doa kepadanya, ya Allah, sumber berkat, kami mengucap syukur kepadamu melalui persembahan yang kami berikan ini. Terima kasih, terimalah ya Tuhan, dan biarlah persembahan kami ini dapat dikelola menjadi alat untuk melayani sesama berdasarkan kasih dan keadilan, sehingga namamu dipuji dan dimuliakan. Dalam nama Allah Tritunggal, sumber segala kebaikan, kami serahkan persembahan syukur kami kepadamu. Amin. Saudara-saudara, misteri kehidupan tak kunjung usai. Kita pahami, namun kita tidak berhenti untuk terus bersaksi. Belajar dari relasi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, bangunlah relasi dengan sesama kita dalam semangat persekutuan. Dalam jalinan relasi itu, marilah kita memuliakan Allah yang Maha Tinggi, penuh kuasa dan cinta kasih. Kau pencipta dunia
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah pewarta kasih Allah. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.